Al-asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sampai ke poin yang ketiga dari dalil naqli. Jadi dalil naqli adalah dalil ayat, nanti ada dalil akli. Maka pada dalil naqli pada pertemuan terakhir yang lalu kita sampai di poin yang kedua. Sekarang kita pada poin yang ketiga. Yaitu poin yang ketiga dikatakan oleh Syekh yang mulia Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, yaitu bahwasanya kaum salafus solih, orang-orang terdahulu yang solih dari generasi sahabat yang kemudian diikuti tabi'in dan kemudian para a'immatul arba'ah dari mulai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Jadi madhab itu ada banyak sebenarnya, tapi madhab yang terkenal itu ada 4 gitu kan. Maka madhab yang 4 radhiyallahu anhum, mereka kemudian memiliki satu kesamaan persepsi, satu kesamaan pendapat tentang sifat Allah dan nama-namanya, di mana para a'immatul arba'ah, para sahabat, para tabi'in dan para ulama yang solih, yang lurus, wabil khusus para a'immatul arba'ah, mereka menyepakati untuk tidak mentakwilkan sifat-sifat Allah, tidak pula menolaknya, mengingkarinya, dan kemudian atau mengeluarkannya dari makna lahiriahnya. Sehingga tidak seorang pun dari sahabat Nabi SAW yang mentakwil salah satu sifat Allah atau mengatakan bahwasanya dohir sifat itu bukan yang dimaksud. Jadi ketika dikatakan ya Yadullah fawqa aydikum, nggak ada satu sahabat pun yang mengatakan maksudnya tangan ini kayak gini loh, gitu, nggak ada. Nggak ada juga yang mengatakan itu bukan berarti Allah punya tangan, bukan. Bahkan mereka beriman kepada maknanya dan mengartikannya sesuai dohirnya. Artinya ketika dikatakan itu tangan Allah, ya mereka mengimani bahwasanya ada sifat tangan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti soal tangan itu seperti apa? Nanti ada perkataan indah dari Imam Malik rahimahullah ketika ditanya tentang firman Allah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Jadi ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa secara makna, secara arti yaitu Allah itu bersemayam di atas arsy-Nya. Allah bersemayam di atas arsy. Jadi Allah sebagai Rabb bersemayam di atas arsy sebagai makhluk. Logika manusia, kalau sesuatu itu ada di atas sesuatu, berarti yang di bawahnya itu lebih gede daripada yang di atasnya. Logika manusia. Jadi ibaratnya misalnya dengan lenggah di kursi. Nah, logika manusia mengatakan bahwasanya kursi niku gede daripada orangnya. Artinya orangnya gede ya kursinya gede. Matur nuwun jazakallahu khair. Maka dalam konteks ini ya, para sahabat gak pernah menafsirkan yang namanya istawa itu seperti apa, gak pernah. Yang namanya bersemayam itu seperti apa, gak pernah. Nah sehingga Imam Malik ketika ditanya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa itu maknanya apa, jadi para sahabat gak pernah, para tabi'in gak pernah, tabi'in gak pernah. Pas sampai di zaman Imam Malik ada yang nanya. Dan Imam Malik bukan sahabat juga bukan tabi'in gitu. Artinya zaman sahabat gak ada yang nanya, zaman tabi'in gak ada yang nanya gitu kan. Pas zaman Imam Malik ada yang nanya. Lalu Imam Malik pun mengatakan bahwasanya al-istiwa'u ma'lumun. Yang namanya istiwa itu sudah jelas. Yang namanya bersemayam itu jelas. Secara bahasa sudah jelas. Tapi wa kaifiyatuhu majhulun. Tapi cara teknis Allah itu bersemayam kaya ngopo, itu nggak ada yang tahu. Dan saya pun juga nggak tahu kira-kira begitu bahasa Imam Malik. Kemudian beliau mengatakan yang ini yang paling tegas, wasu'alu anhu bid'ah. Dan menanyakan detailnya kudu kaya ngopo, kudu dijawab, maka itu perkara bid'ah. Kenapa? Karena sahabat nggak ada yang nanya, tabi'in nggak ada yang nanya, tabi'in nggak ada yang nanya. Dan itu nggak pernah dipermasalahkan pada kurun-kurun awal generasi Islam. Makanya pantas kalau Nabi SAW mengatakan khairul quruni qarni, sebaik-baik masa adalah masa ketika aku ada, summal ladina yalunahu. Kemudian setelahnya. Ini menunjukkan bahwasanya masalah akidah kayak gini nih dulu tuh nggak ada masalah gitu loh. Kenapa sekarang orang yang katanya makin cerdas kok makin mempertanyakan gitu. Nah, kok nggak boleh kita tahu? Prinsipnya boleh, tapi mungkin bukan sekarang. Karena nanti hadiah pemberian karunia yang paling utama kepada penghuni surga yang merupakan orang-orang yang beriman dan bertakwa adalah setelah dimasukkan surga, diberi ridho Allah, kemudian diperlihatkanlah fisik Allah. Nah disitulah kemudian
orang beriman akan menyaksikannya sendiri. Dan sekarang kita dalam wilayah bahwasanya kaifiyatuhu majhulun, bagaimananya nggak usah dipertanyakan, wa su'alu anhu bid'ah, karenanya maka itu sebuah kesalahan. Maka ini yang disebut sebagai akidah. Makanya ketika dikatakan yadullah fawqa aidikum, Allah memiliki tangan, maka tangannya seperti apa? Nggak usah dipertanyakan. Kalau emang kita penasaran, monggo kita berlomba-lomba liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menjadi orang yang paling beriman, paling bertakwa, yang mana nanti akan mulia dan bahkan dimuliakan, dan bahkan lebih mulia dari mereka yang tidak beriman, maka kemudian dimasukkan surga, yang kemudian Allah kerso untuk memperlihatkan dirinya kepada kita. Makanya saya sedih aja ketika tadi lihat ada sebuah video, istri saya yang lihat itu, saya yang ngintip gitu. Ada seorang tokoh non muslim dunia datang ke Indonesia, enak wong Islam nganggo ketu gitu kan, terus nyundul-nyundul DE jaluk diberkati gitu kan. Enggak boleh, Pak. Demi Allah itu enggak boleh. Itu sebuah kondisi di mana kita itu merasa kok kayak gitu loh. Seperti itukah keyakinan kita? Padahal Allah sendiri mengatakan wala tahinu wala tahzan. Jangan kamu merasa hina, jangan kamu merasa sedih, jangan merasa rendah. Antum la'launa in kuntum ta'lamun. Kamu itu lebih mulia. Bahkan ya, meskipun kedudukan kita itu ya cuman orang biasa, manusia biasa, bahkan RT atau RW pun enggak, warga biasa, bahkan orang lain pun juga enggak melirik, tapi Allah pastikan dengan keimanan kita itu lebih mulia daripada orang-orang yang tidak beriman. Maka ini yang harus kita pahami. Jangan sampai kemudian kita gagal paham, lalu kemudian akidah ini enggak kuat, akhirnya ya harus seperti itu untuk mengejar dunia. Dunia itu konteksnya enggak harus soal harta. Dunia itu soal pengakuan juga bisa, soal ujian juga bisa, soal kedudukan ya bisa, soal nanti dapat bantuan dan seterusnya, itu ya dunia semua. Maka yang harus kita pahami, kita nggak boleh menggadaikan akidah sampai sedemikian rupa. Kemudian Imam Syafi'i juga pernah ditanya tentang hal itu, tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Beliau mengatakan, aku beriman kepada Allah, kepada sesuatu yang datang dari Allah sesuai dengan maksud yang diinginkan Allah. Jadi Imam Syafi'i ketika ditanya tentang sifat-sifat Allah, beliau mengatakan, aku beriman dengan apa yang dimau Allah. Soal kemudian itu gimana-gimananya, saya nggak mau nafsirkan. Dan kemudian beliau mengatakan, aku beriman kepada Rasulullah dan kepada sesuatu yang datang dari Rasulullah sesuai dengan maksud yang diinginkan Rasulullah. Jadi beliau nggak mau menafsirkan apapun. Artinya kalau nggak ada dalil tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, istawanya Allah seperti apa, maka saya nggak akan ngarang-ngarang. Nggak ada penjelasan dari Nabi, maka saya juga nggak akan ngereko. Maka inilah akidah kita, bahwasanya tidak boleh ada takwil, tidak boleh ada taktil, kemudian tidak boleh ada kemarin. Jadi mentakwil nggak boleh, kemudian mentaktil nggak boleh, kemudian tasbih, menyamakan itu, menyamakan dengan makhluk. Oh tangannya Gusti Allah ini berarti tangannya makhluk yang ngono, ini nggak boleh. Tiga hal ini tidak diperbolehkan. Kemudian Imam Ahmad juga mengatakan hal yang serupa berkaitan dengan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis. Nabi mengatakan bahwasanya Allah turun ke langit dunia dan itu terjadi pada sepertiga malam yang terakhir. Maka beliau mengatakan, aku beriman kepada semua itu tentang Allah turun ke langit dunia, aku membenarkannya tanpa ada takyif, mempertanyakannya gimana turunnya, dan tanpa ada mempertanyakan hakikat makna turunnya seperti apa. Maksudnya adalah kita beriman bahwasanya Allah itu turun dan dapat dilihat kelak di akhirat gitu. Dan berada di atas arasnya, berpisah dari makhluknya, akan tetapi tidak dapat mengetahui hakikat gimana turunnya, ruhnya, serta bersemayamnya, dan makna yang hakikat itu semua pengetahuan tentang masalah itu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menfirmankannya dan telah mewahyukannya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ayat mengatakan jelas Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kok ada orang yang menolak istiwa bahwasanya Allah itu beristiwa, maka itu sebuah kekeliruan yang menyatakan Allah, ngoten. Ibaratnya misal kita ngomong sama teman kita, aku ki seneng iwak wedhus, atau sebaliknya, aku ora seneng iwak wedhus itu. Terus ada orang lain yang ngeyel, ora, masih ngeyel seneng iwak wedhus.
Akhirnya begitu kemudian ngundang kita, bener-bener ditukokke wedhus. Padahal jelas-jelas informasi udah jelas, bahkan mungkin ya udah kita WA, nek jenengan ngundang saya akekoan nyuwun tulung mang cepake sego pecel wae gitu. Karena saya nggak suka iwak wedhus. Ya tetap dikei wedhus. Ya akhirnya ya kita nggak mau gitu kan. Nggak mau. Nek nekat dimakan ya mungkin ngapunten, mungkin sebagian kita ada yang mungkin muntah atau pusing gitu kan. Nah, maka ketika emang ini sudah dinyatakan, bahkan sudah dikabari, bahkan sudah di WA, ya ampun diterjemahkan dengan penerjemahan yang lain. Makanya para imam 4 itu menegaskan hal itu, bahwasanya semua yang kemudian disampaikan oleh Allah dan Rasulnya tentang sifat-sifat Allah kita terima dan tidak usah mempertanyakan bagaimananya. Rasulullah SAW tidak pula menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dari apa yang ditetapkan oleh Allah bagi dirinya, yaitu Allah, dan dari apa yang ditetapkan oleh Rasulnya bagi Allah tanpa ada batasan. Namun kita tetap mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyerupai sesuatu apapun dari makhluknya, dan dialah Allah Azza wa Jalla yang maha mendengar lagi maha melihat. Dan Allah mengatakan bahwasanya Allah itu laisa kamislihi sayun wa huwas samiul basir. Allah itu enggak serupa dengan makhluk dalam semua hal. Tapi Allah menegaskan di situ apa? Wa huwas samiul basir. Allah maha mendengar dan maha melihat. Berarti Allah punya sifat kayak makhluk, yaitu mendengar dan melihat. Cuman sifat Allah enggak sama dengan makhluk. Allah menggunakan bahasa mendengar dan melihat, makhluk juga mendengar dan melihat, tapi mendengarnya Allah, kaifiyahnya mendengar Allah dengan melihatnya Allah itu berbeda dengan makhluk. Gampangane ketika kita bisa mendengar niki karena pakai speaker banter bisa mendengar, mungkin jenengan di luar sana ya cek kedengaran karena speakernya sampai luar, tapi begitu jenengan sudah di rumah masing-masing belum tentu mendengar. Tapi ketika mendengarnya Allah, maka Allah mendengar bahkan suara di dalam hati. Bahkan orang yang batin, bahkan orang yang bersepakat untuk menganiaya kaum muslimin, Allah pun tahu. Makanya yang harus kita pahami, mendengar dan melihatnya Allah berbeda dengan mendengar dan melihatnya makhluk. Tapi Allah punya sifat mendengar dan melihat. Dan kita kemudian dalam hal yang kemudian tidak jelas, tidak usah menafsirkan. Ini bab akidah urusan asma wa sifat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku dalil nakli yang ketiga. Saat ini dalil akli. Dalil akli niku berarti dalil akal. Allah Subhanahu wa taala yang pertama dikatakan oleh Syekh yang mulia Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sifat-sifat bagi dirinya. Jadi Allah sudah menyebutkan kalau Allah itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Ada di dalam ayat, ada di dalam hadis yang sahih, dan telah menamakan dirinya dengan nama-nama. Kemudian dia tidak melarang kita untuk menyebut dan menamakannya dengan sifat-sifat dan nama-nama tersebut. Artinya kalau Allah menamakan diri sebagai Al-Jabbar, panjenengan sebut Al-Jabbar nggih monggo. Allah menyebut dirinya Al-Aziz, panjenengan menyebut Rabbul Aziz nggih monggo. Rabbul Izzati wal Jalalah nggih monggo. Rabbul Alamin, Rabbul Al-Aziz nggih monggo. Itu menunjukkan bahwasanya Allah punya sifat-sifat itu, silakan sesuai dengan yang Allah sebutkan, sesuai dengan nama-nama yang Allah berikan. Atau mengartikannya di luar arti lahiriahnya, maka ini sebuah perkara yang tidak pernah dilakukan oleh para ulama terdahulu. Lalu apakah masuk akal apabila kita menyebut dan mensifati Allah dengan sifat dan nama-nama tersebut, kita katakan telah menyerupakan Allah dengan makhluknya, sehingga kita itu wajib melakukan takwil dan mengartikannya di luar arti yang sebenarnya. Artinya kalau Allah kemudian tidak menjelaskan ini maksudnya apa tentang dirinya, maka kira-kira apakah perlu kita menafsirkan? Apakah perlu kita menolaknya? Apakah perlu kita menyamakan dengan makhluk? Ini sebuah pertanyaan yang jawabannya tentu tidak. Artinya ketika kita sebagai makhluk kita mengetahui Allah maha ini dan itu, ya kita imani sesuai Allah sebutkan, tidak perlu kita tafsir-tafsirkan dengan penafsiran yang tidak menggunakan dalil. Walaupun dengan begitu kita menjadi mu'attilin, yaitu orang-orang yang pengennya meniadakan sifat-sifat Allah dengan mengingkari nama-namanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang-orang yang mengingkari nama-nama tersebut dengan berfirman, "Wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ih." Maka tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-nama Allah. Jadi ada orang-orang yang menyebut nama Allah tapi tidak dimaksudkan untuk Allah, mengagungkan nama-nama Allah tapi dimaksudkan untuk selain Allah.
sayujzauna ma kanu ya'malun, maka akan kami berikan balasan kepada apa yang mereka sudah kerjakan. Itu dalil yang pertama, bahwasanya Allah ketika menyebutkan nama dan sifatnya, kita imani sesuai yang Allah sebutkan. Jangan ditolak karena Allah sudah sebutkan. Jangan ditafsirkan karena Allah nggak pernah menafsirkan. Allah nggak pernah mengarahkan. Nabi SAW nggak pernah menafsirkan dengan yang lain. Para sahabat juga nggak pernah mempertanyakan, mempermasalahkan. Kemudian yang kedua, bukankah orang yang menafikan salah satu sifat Allah karena takut dari tasbih, terjerumus kepada keyakinan menyerupakan dan menyamakan Allah dengan makhluknya, itu berarti ia telah menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Jadi ketika misalnya Allah mengatakan ya Allah fawqa aidikum, tangan Allah di atas tangan kalian, terus ada orang yang mengatakan, oh itu maknanya dudu tangan, itu yang lain gitu kan. Nah, maka kenapa kok Anda maknakan yang lain? Karena dia khawatir kalau tangan ini maksudnya kayak tangannya manusia, kayak tangannya makhluk Allah yang lain yang punya tangan. Loh, berarti kalau Anda katakan begitu, berarti hakikatnya jenengan yang menyamakan dengan makhluk. Artinya apa? Ya kita terima kalau Allah itu punya tangan. Nah, tangannya seperti apa? Nggak usah ditafsirkan. Karena kalau menafsirkan, pada akhirnya kita menyamakan Allah dengan makhluk. Sama halnya ketika Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya, itu yang menyatakan Allah. Loh, berarti kalau beristiwa di atas arsy-Nya, berarti arsy-Nya lebih gede daripada Allahnya, gitu kan? Sebagian orang mengatakan gitu. Ya nggak usah ngomong gitu. Karena kalau ngomong begitu, berarti jenengan samakan Allah dengan makhluk. Karena Allah ketika mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, itu yang menyatakan Allah, ayatnya bunyinya begitu. Kita terima apa adanya dan tidak usah kita tafsirkan, tidak usah kita tolak, dan tidak usah kita samakan. Dan ternyata dalam kehidupan kita pun nggak selalu yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah. Jadi misalnya ini meja kalau lenggah ten mriki, seolah-olah meja ini lebih gede daripada saya. Dalam kasus ini benar. Tapi ketika jenengan keluar, jenengan pakai sendal jenengan kan di bawah jenengan, artinya jenengan di atas sendal jenengan. Dalam konteks sendal dan manusia pun sama-sama makhluk, sendal di sini pun lebih kecil daripada makhluknya yang lain, yaitu manusia. Maka gak selalu yang di atasnya itu lebih kecil daripada yang di bawahnya, boten selalu. Sehingga dalam konteks Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mengatakan Allah bersemayam di atas arsy, maka kita tidak perlu mentafsirkannya dengan apapun, atau menolaknya, atau menyamakannya dengan apapun. Kita terima kalau Allah bersemayam, soal gimananya kita nggak usah bertanya, dan kemudian tidak usah menafsir-nafsirkannya. Nah, kemudian orang-orang yang mencoba untuk menafsirkan atau menolak, hakikatnya mereka justru menyamakan dengan makhluk. Kemudian dalil akal yang ketiga, yaitu sesungguhnya beriman kepada sifat-sifat Allah dan menyifati Allah dengan tidak mengharuskan tasbih dengan sifat makhluk, sebab akal sehat itu sendiri tidak menolak kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat khusus baginya yang tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk, tidak pernah sama kecuali hanya dalam sekedar nama dan sebutan. Poinnya intinya yang ketiga ini coba kita renungkan. Ketika Allah menyebutkan Allah Maha mendengar dan Maha melihat, manusia juga mendengar dan melihat. Hakikatnya dari sisi kata-kata itu sama-sama mendengar dan melihat. Tapi Allah tentu kita imani punya sifat yang lebih baik, yang lebih mulia, yang lebih utama daripada manusia. Makanya ketika Allah katakan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy-Nya, maka kita nggak usah membayangkan kalau istiwanya kayak manusia, karena Allah adalah Rabb dan kita adalah makhluk. Dan kita imani kalau Allah beristiwa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad." Di sini disebutkan Allah itu satu, esa yang tidak berbilang. Kemudian Allahus Shomad, Allah yang merupakan tempat bergantung. Kemudian lam yalid walam yulad, Allah menegaskan kalau Allah itu tidak punya anak dan tidak pula diperanakkan, bukan anak siapapun. Adapun kita, ketika kita juga satu, maka ternyata kita butuh pasangan. Dengan adanya pasangan, kemudian kita beranak pinak. Lah itulah kita makhluk. Adapun Allah tidak. Makanya Allah kemudian menegaskan lam yakun walam yakul lahu kufuwan ahad, sehingga Allah tidak pernah setara dengan siapapun, nggak bisa dibanding-bandingkan, nggak bisa disama-samakan. Inilah keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di Quran surat Asy-Syura Allah menegaskan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini akhir dari pembahasan dari bab
iman kepada asma was sifat. Kemudian kita masuk ke pasal yang kelima, yaitu beriman kepada para malaikat. Syekh yang mulia Abu Bakar Jamil Al-Jazairi mengatakan seorang muslim harus beriman kepada keberadaan para malaikat. Seorang muslim harus meyakini bahwa mereka merupakan makhluk Allah yang mulia, hamba Allah yang dimuliakan. Mereka diciptakan dari cahaya, sedangkan manusia dari tanah yang kering seperti tembikar, dan jin diciptakan dari nyala api yang membara. Beriman kepadanya bahwasanya Allah telah memberikan tugas-tugas untuk mereka. Beriman juga bahwasanya mereka harus melaksanakan tugas itu. Di antara malaikat itu ada yang bertugas menjaga manusia, ada yang bertugas mencatat amal perbuatan manusia, ada yang bertugas mengurusi surga dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya, ada yang bertugas mengurusi neraka dan segala adab yang ada di dalamnya, dan ada pula yang tugasnya hanya bertasbih, mensucikan nama Allah, dan kemudian memuji Allah sepanjang siang dan malam dan tidak pernah capek, tidak pernah lelah. Maka seorang muslim beriman bahwasanya Allah telah memberikan kelebihan kepada sebagian di antara mereka. Ada di antara mereka yang disebut al-muqarrabun, yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Jibril, Mikail dan Israfil, sedangkan yang lain berada pada deretan berikutnya. Jadi ketika manusia itu ada yang diutamakan seperti para nabi, para rasul, kemudian di situ juga ada para sahabat, maka malaikat juga ada. Maka keyakinan yang demikian ini dibangun dasarnya adalah dalil nakli, yaitu dalil dari Quran dan Sunnah, dan dalil akli. Ya, beliau bagusnya kitab ini tuh selalu ngajak pakai dalil akli dulu, baru kemudian dalil nakli dulu, kemudian baru dalil akli. Jangan dibalik. Kalau orang-orang filsafat dalil akli dulu. Kalau akalnya ra iso nampa, kok dalile kok ngopo ora digagas. Nah, maka orang Islam bukan, dalil dulu. Dalil diterima, akal belum nyantol, insya Allah dalil benar, akal belum nyampe. Dalam seiring berjalannya waktu, akal akan nyampe dan akal pasti akan membenarkan dalil. Karena dalil tidak pernah salah. Kenapa tidak pernah salah? Karena dalil wabil khusus Al-Quran itu adalah kalamullah, dan ketika kalamullah maka tidak ada kesalahan di dalamnya. Kecuali orang-orang Mu'tazilah yang meyakini bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Kalau udah makhluk berarti ada kesalahan, perlu direvisi, perlu diedit, perlu ditafsirkan dan seterusnya dengan penafsiran-penafsiran yang menurut mereka. Kemudian dalil nakli yang pertama yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala agar beriman kepada para malaikat sebagaimana firman-Nya pada Quran surat An-Nisa ayat 136, "Wa may yakfur billah wa malaikatihi", siapa yang ingkar kepada Allah dan para malaikatnya, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya, wa rusulih, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan kepada Allah harus dirangkai dengan keimanan pada malaikat dan keimanan pada kitab-kitabnya dan rasulnya dan hari akhir. Ini yang kita kenal sebagai iman rukun iman. Yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil berikutnya adalah firman Allah pada Quran surat Al-Baqarah, yaitu Allah taala berfirman, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusuli wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin." Siapa yang kemudian menjadi musuh Allah, malaikatnya, rasul-rasulnya, yaitu Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Jadi ketika memusuhi malaikat, termasuk di situ adalah memusuhi Jibril dan Mikail, Allah menegaskan bahwasanya itu adalah musuh atau itu adalah orang-orang kafir. Maka kekafiran akan melekat kepada orang yang tidak mengimani adanya malaikat. Jadi senajan kita nggak pernah melihat malaikat, kita imani kalau malaikat itu ada. Jangan sampai kita sholat, kita macam-macam beribadah dengan baik, tapi kita nggak percaya adanya malaikat. Akhirnya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, syahadat kita batal. Nah, karena rukun iman itu harus dilengkapi dan sempurna, nggak boleh ada yang luput satupun itu. Okay? Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat An-Nisa ayat 172, "La yastankifal masihu ayyakuna abdal lillah walal malaikatul muqarrabun." Al-Masih sama sekali enggan menjadi hamba bagi Allah dan tidak pula enggan, Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah dan tidak pula enggan untuk malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang enggan, wa may yastankif an ibadati, yang enggan dari menyembah Allah Subhanahu wa taala, wa yastakbir, dan kemudian menyombongkan dirinya,
fasayyahsyuruhum ilaihi jami'a. Nanti Allah akan mengumpulkan mereka kepadanya dan tentu akan dimintai pertanggungjawaban. Di sini Allah menegaskan ada kata-kata walal malaikah. Malaikat tidak enggan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya. Jadi malaikat itu senang untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah yang lain, wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah, dan pada hari itu 8 orang malaikat yang menjunjung arsy Allah Ar-Rahman di atas kepala mereka. Jadi ketika dikatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy-Nya, maka arsy-Nya ini dipikul oleh 8 orang malaikat. Nah, kalau kita pakai logika, loh berarti Allah itu enteng gitu. Itu kan berarti kalau kita mengatakan gitu, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Lah tapi terus gimana cara menafsirkannya? Para sahabat gak pernah nanya, tabiin gak pernah nanya, imam 4 juga gak pernah nanya, maka kita gak usah mempertanyakan gimananya. Ketika Allah menceritakan dirinya seperti itu, ya kita imani seperti itu, tidak usah ditafsirkan macam-macam. Makanya ada orang yang pengen mensucikan nama Allah dengan mengkhawatir nanti orang menyamakan dengan makhluk, akhirnya malah ditolak sekalian. Nah, Allah itu gak ada di mana-mana, tapi Allah itu gak ada di satu tempat tertentu, tapi Allah itu ada di mana-mana, terserah Allah gitu kan. Makanya sampai ada orang yang punya keyakinan manunggaling kaula Gusti. Karena tadi mengimani Allah itu di mana-mana. Akhirnya dia karena merasa dekat dengan Allah, cinta dengan Allah, sampai akhirnya akal warasnya dicabut, kemudian orang umum menggelarinya sebagai majedub gitu kan. Padahal sebenarnya ya kurang waras gitu kan. Nah, ini yang kemudian kita lihat gitu kan. Bagaimana kemudian ada orang-orang yang digelari dengan gelar-gelar tertentu yang sebenarnya nggak seperti itu makomnya. Makanya Allah mengatakan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nek kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Nah, mengikuti aku ini merupakan indikasi kecintaan seorang muslim, yaitu mengikuti nabinya. Dan orang yang mengikuti nabinya ya tentu nggak gila. Kalau kemudian orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya harus gila, ya berapa banyak orang yang harus gila kan? Ulama-ulama pasti pada gila gitu. Tapi kan enggak. Innama yakhshallah min ibadihi ulama, orang yang paling takut, paling ngerti tentang Allah, paling khawatir kalau kemudian dibacakan ayat-ayat tentang surga dan neraka, khawatir untuk kemudian gak masuk surga malah masuk neraka, yang mereka bisa meneteskan air mata, itu kan para ulama. Apa ya mereka gila kan? Enggak gitu. Makanya kalau kita melihat ada orang-orang gila yang diagungkan dengan argumen mereka cinta kepada Allah kebablasan, maka ketahuilah orang yang paling cinta kepada Allah adalah nabinya. Nabinya gak pernah gila. Orang terbaik setelahnya yaitu Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali juga gak pernah gila. Ini yang harus kita pahami. Jangan sampai kita gagal paham. Ini akidah loh Pak. Jadi kalau enggak hati-hati, nah, makanya saya begitu ada orang Islam yang mengagungkan orang-orang gila itu, nah kemudian datang video, namanya kita lihat medsos, itu kan algoritmanya kan terus menunjukkan film yang sama atau tayangan yang sama. Misalnya dengan nonton iwak gitu kan. Nah, nanti akan memunculkan film tentang iwak atau orang mancing di negara lain, misal Thailand, misal Vietnam atau itu. Nah, begitu kita nonton video orang Islam Indonesia yang mengagungkan orang-orang gila kayak gitu, nah ternyata muncul tuh video orang India yang ngintili wong gila. Kemudian wong gilane mangan ra dintek di gua ngono. Nah, kuwi dijikuki didilati gitu kan. Nah, itu loh, ternyata kok padha gitu loh. Negara kene karo kono. Ini menunjukkan ketika sesuatu itu salah, kok ada di belahan dunia satu dan lain, terpisah pulau, terpisah lautan, kok iso padha, maka gurune sama. Iki menika sinten? Setan. Makanya kalau kemudian ada orang ngagungke wit di sini, kok di sono ya ada, terpisah laut, terpisah pulau, maka itu gurune sama. Sinten? Setan. Sebaliknya ketika amalannya sama dan sesuai dengan Quran dan Sunnah, berpisah laut, terpisah pulau, maka gurunya sama, yaitu Quran dan Sunnah. Jadi kalau ada masjid wonge sholat 5 waktu, di sana ya ada masjid sholat 5 waktu, itu berarti panduannya sama, yaitu Quran dan Sunnah. Gurunya para ulama yang lurus. Itu yang harus kita ngerti. Jadi jangan sampai kemudian Nabi itu sampai ketika puasa Asyura, Nabi itu puasa Asyura karena kemudian merasa lebih berhak daripada orang Yahudi. Ketika ditanya ini dinopo nggo kalian, orang Yahudi mengatakan ini hari di mana kami diselamatkan dari Fir'aun, ini kami rayakan dengan seperti ini. Maka Nabi mengatakan kami lebih berhak. Akhirnya Nabi puasa di tanggal 10
bulan Muharram, itu yang kita kenal dengan Asyura. Nek wong Solo, wong Jawa mengatakan Suro, ya itu. Kemudian Nabi dikatakan, ya Rasul, ini orang Yahudi puasa kayak gini loh, orang Nasoro juga mengagungkan tanggal ini loh. Kata Nabi, nek nu ben beda tahun ngarep, nek umurku dawa kita poso ke tanggal 9. Qadarullah, Nabi kemudian wafat sebelum sempat melakukan niatan tersebut. Bahkan urusan puasa sunnah sekalipun Nabi nggak pengen sama. Ini menunjukkan bahwasanya dalam urusan akidah tentu kita nggak bakal sama. Kok sama? Maka ini pertanyaannya, jangan-jangan gurunya sama. Iki sinten? Setan. Nah, makanya nek enten wong ngagungke gaman ten menika wong nggih enten wong kemudian ngagungke nawa patung-patung ten menika nggih enten, ten negara mbuh menika enten, maka itu berarti gurunya sama. Sing ngajari akidah yang salah itu sama. Makanya orang Islam akidahnya harus lurus, tauhid, dan tauhid tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Wabil khusus sekarang kita kembali ke urusan malaikat. Maka dalam konteks malaikat termasuk bentuk keimanan kita kepada para malaikat, ya kita mengimani keberadaan mereka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah, dan kami tidak menjadikan penjaga neraka itu kecuali dari malaikat. Berarti neraka enten sing jaga jenenge malaikat. Kok ning Indonesia nek menungso jenenge Mama Gufron ngaku-ngaku sebagai penjaga neraka. Nah, jenengan delok kira-kira rupane niku patut mboten dadi malaikat. Ya mboten patut gitu kan. Wong dhek dicokot nyamuk nawa mungkin loro gitu kan, kena adem ini sosok kan nggo jaket toh, kena adem nganggo jaket, nah napa meneh dhek arep njogo neraka niku wis ora mungkin gitu kan. Nah, mboten mungkin. Makanya kita sebagai orang Islam itu kalau akidahnya kuat, insya Allah enak. Wong gedabrus kowe ngopo lah, mung kita mesem tok kowe iki wopo menungso ora cetha ini. Nggih. Dhek dhewe ngaku 3 tahun edan gitu kan. Terus enek koncone ngomong nek biyen iki profesine tukang ngamen. Asline kan ujung-ujungnya dunia. Pengen mendapat kedudukan, kemudian ditempatkan di satu tempat yang terhormat di mata manusia, kemudian mendapatkan dunia gitu kan, gagas ra peduli walaupun itu merusak akidah umat. Sing ten Gunung Kidul arep nentokke Ramadan wae nek pun Gusti Allah padahal wis tuwa, nek ngomong mungkin untune ya coplok gitu kan. Wis ora wedi-wedi, enggak takut dia kalau kemudian nanti didatangi malaikat dengan segala macam bentuk konsekuensi atas keyakinan yang keliru niku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian menegaskan pada Quran surat Ar-Ra'd, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, sedangkan malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, keselamatan buat kalian atas berkat kesabaranmu dulu di dunia dalam beribadah. Jadi malaikat-malaikat surga. Jadi orang-orang nanti ketika masuk surga ditekani malaikat, assalamualaikum, selamat wis tekan kene, kowe mbiyen gelem sabar, gelem ibadah, gelem ngaji, gelem istiqomah. Ngoten. Jadi sing ngucape selamat niku para malaikat. Berarti ten surga enten malaikate. Dan dalam ayat lain Allah juga berfirman, wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat. Jadi ketika Allah mau menciptakan manusia, maka para malaikat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atau dikabari, sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Mereka pun berkata, mengapa engkau hendak menciptakan khalifah di muka bumi, orang yang akan membuat kerusakan padanya, menumpahkan darah gitu. Jadi ini jelas toh, manusia sekarang membuat kerusakan, hutan sing subur dibabat, gunung sing dhuwur dikeruk gitu kan, laut sing jero diuncali limbah dan seterusnya. Nah, maka kemudian mereka juga menumpahkan darah, kata para malaikat. Perang sesama manusia, bunuh-bunuhan kan terjadi. Nah, kemudian mereka menegaskan kondisi mereka, padahal kami senantiasa bertasbih dan memujimu dan mensucikanmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku luweh ngerti tinimbang kowe. Nah, kamu gak ngerti, aku lebih ngerti atas apa yang kamu tidak tahu. Tenang wae rapopo, tak ciptake jenenge menungso gitu kan.
Makanya nanti dalam ayat yang lain berlaku kaidah atau berlaku ayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tuh pengen tahu nih dari ciptaannya yang namanya manusia ini mana yang beriman. Kok iman adalah dicoba soal masalah keluarga, soal ini kira-kira istiqomah apa enggak. Disitulah kemudian posisi orang-orang yang beriman benar-benar diuji. Bahkan sampai Allah tegaskan melalui Nabi-Nya SAW, innallaha idza ahabba abdin ibtalahu. Kiranya kalau Allah itu mencintai kita, itu bukan kemudian digerucuk dengan nikmat yang banyak sedemikian rupa. Bahkan dalam hadis tadi yang saya sampaikan, Allah akan memberikan cobaan. Dan cobaan ini dalam rangka untuk mengetes keimanan. Makanya kalau panjenengan membaca sirah para nabi gak cuma Nabi Muhammad toh, itu hampir semua nabi itu dapat cobaan. Apakah kemudian para nabi ini pelaku dosa sehingga harus coba? Betul. Justru ketika cobaan ini datang kepada orang-orang solih seperti para nabi, para ulama dan seterusnya, maka ini adalah tanda cinta Allah kepada hamba-hamba tersebut. Artinya ketika kita termasuk orang-orang yang beriman dan kok dicoba, bahkan cobaannya belum sampai level kayak Nabi SAW, kayak para sahabatnya, maka insya Allah kita tetap istiqomah di situ apapun cobaannya, apakah soal keluarga, harta dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di poin yang kedua tentang dalil nakli beriman kepada malaikat. Insya Allah kalau Allah berkenan, Allah akan pertemukan kita lagi di minggu-minggu yang akan datang dan kita akan lanjutkan materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika